Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di podcast Radar Jogja, podcast bola yang ngomongin soal seputar olahraga juga bola khususnya. Kali ini kita akan berbicara soal PSIM Jogja yang hasil kemarin berhasil positif di Pekanbaru. Ini prediksinya Mas Kopong. Bener. Terbukti. Ya, Pak. Terbukti. Tapi 1-0 gitu. belum bisa dijadikan belum bisa ditasbihkan sebagai dukun. Karena kemarin PSS ngerumput. Hasil yang positif dan saya juga melihat ganda pertandingan laga kayaknya memang cukup pede lah. Ada apa namanya aura yang ke arah yang positif lah untuk nanti untuk sampai lolos atau tidaknya nanti ke Liga 1 terbelakang. Tapi secara waktu laga lawan PSS kemarin ya taktik yang diterapkan oleh pelatih Erwan itu cukup baik menurut saya. Saya juga kaget kenapa kok dia awalnya itu mengistirahatkan Rafael, tapi di akhir dia bisa menjadi pahlawan. Langsung kita tanya Mas Kopong ini. Kenapa nih, Mas? Kok Rafael di partai yang cukup menentukan ini diistirahatkan? Nah, itu Coach Irwan usai pertandingan di Pekanbaru lalu itu kan mengatakan seperti ini Mas Bana. Mengapa alasan Rafael tidak dipasang menjadi starting 11 waktu melawan PSPS itu? Nah, itu katanya itu sebagian dari strateginya Coach Irwan. Ini merupakan kecerdasan Coach Irwan menurut saya. Karena kan tahu sendiri sejauh ini Rafa ini kan menjadi apa ya? Tulang punggungnya PSIM dan bahkan menjadi top skor ya di Liga 2 musim ini ya, menjadi top skor sementara ya. Dan apapun itu kan di lini depan kan pasti Rafa itu menjadi target man dan finishing di PSIM toh. Nah, itu. Nah, sepertinya Coach Irwan itu mengantisipasi hal-hal itu, Mas. Apa namanya? Rafa ini kan pasti semua tim ini nanti kan sudah mengetahui bahwa kekuatan PSIM ini kan di Rafa. Untuk mengantisipasi itu sebenarnya, untuk mengantisipasi apa namanya? Itu apa sebenarnya? Jaga nih apa sebenarnya? Ya mengantisipasi. Mengantisipasi. Ini kan mesti kan ditempel ketat pasti. Pasti kan incarannya kalau nggak Rafa ya pasti Omid. Nah, ini kan harus mengorbankan salah satu dan ternyata taktik ini kan berhasil. Ini suatu kecerdasan menurut saya. Dan Omid pun kemarin bermain cukup baik ya di depan mantan supporter pendukung dia ya. Kalau Pak Anus sendiri lihat keberhasilan PSIM meraih poin penuh di Pekanbaru. Ya, Bah, ini mungkin salah satu jawaban ya dari manajemen. Kenapa kok berani mengganti Coach Seto menjelang putaran kedua? Jadi seperti yang tadi Kopong sampaikan, tidak semua pelatih itu berani untuk memarkir pemain andalannya. Ini nggak semua pelatih itu berani. Nah, ini kredit poin mungkin dari Coach Erwan yang dilihat oleh manajemen. Sehingga manajemen secara mengejutkan itu mengistirahatkan Coach Seto, kemudian mengganti sementara dengan Erwan ini. Nah, ternyata Erwan ini menjawab kepercayaan dari manajemen meskipun ini masih panjang ya. Masih ada sekitar berapa pertandingan, Bang? Itu sekitar 4 pertandingan ya. Pertandingan ini masih panjang dan hasil yang kemarin dicapai oleh PSIM itu bukan sembarangan. Mengambil 3 poin di kandang Pekanbaru ini dalam tanda kutip digadang-gadang tim yang paling siap. Iya toh? Pertama kan yang paling siap Persiraja. Dianggap paling siap, tapi ternyata Persiraja juga nggak bisa berbuat banyak di kandang sendiri lawan PSPS. Nah, tapi PSPS ini kemudian ditekuk oleh PSIM 1-0 di kandangnya sendiri. Otomatis sekarang yang jadi favorit untuk lolos ya tetap PSIM kan, karena sudah teruji. Terujinya gimana? Kita kan sebelumnya ngobrol, kita sempat was-was ya, karena jaraknya jauh dan pengalaman musim lalu juga gembos di 8 besar kan, karena jaraknya yang cukup jauh di Palembang, terus kemudian di mana-mana gitu kan. Nah, ini merupakan mungkin ini pelajaran yang pengalaman yang menjadi guru yang baik bagi PSIM. Sehingga di musim ini mereka nggak mau terpeleset. Mungkin mereka manajemen itu sudah mengantongi plus minus lah tentang pengalaman musim lalu gitu. Kemudian mereka mencium bahwa ada gelagat
di awal awal putaran ke 8 besar ini kemungkinan besar itu bisa terjadi. Makanya kemudian mereka mengambil risiko besar kan. Ya seperti Erick Thohir mengambil risiko besar untuk mengganti Sintayong. Nah ini PSIM ini juga mengambil risiko besar itu. Otomatis kalau nanti Coach Erwan ini gagal, kayak disalahkan manajemen. Kenapa kok Seto kok diberhentikan gitu kan? Nah, inilah resiko yang ditanggung oleh manajemen. Tapi manajemen sudah bisa membuktikan kok bahwasanya mereka tepat mengambil kebijakan itu. Dan kita patut apresiasi ini karena tidak semua pelatih atau tim itu bisa mengambil poin di kandang lawan dan jaraknya ini kan jauh, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, PSIM berangkat ke sana dengan persiapan yang cukup matang. Kemenangan 1-0 di kandang lawan Deltras ini benar-benar jadi pengalaman, modal berharga bagi mereka. Terus kemudian mereka mulai menyiapkan strategi, ya kan? Ya. Kalau nggak salah Erwan itu sudah mempelajari betul kan, bagaimana cara PSPS ini bermain, sehingga dia bisa menerapkan kontra strategi yang pasang oleh Aji Santoso selaku pelatih dari PSPS kan. Akhirnya kemudian strategi ini ketemu dan mereka bermain tenang sepanjang 2 babak pertandingan kemarin. PSIM tampil tenang, sama sekali tidak terprovokasi oleh tekanan baik tekanan dari pemain ataupun supporter, dan nggak ada respon berlebihan kok dari pemain-pemain PSIM, dan mereka sangat siap. Mereka masuk ke lapangan juga sangat siap mengawali pertandingan, bahkan 20 menit pertama di babak pertama mereka bisa menekan PSPS, mengambil kendali serangan. Ini modal besar bagi mereka. Karena apa? Mereka memberi ibarat tekanan moral lah kepada PSPS. Kami tim tamu, kami bisa loh mendominasi meskipun di awal-awal pertandingan. Nah, setelah itu begitu beberapa kali serangan gagal membuahkan gol, akhirnya mereka mulai mengorganisasi lini tengah dan pertahanan lebih baik itu. Yang pemain Jepang itu juga bagus, tenang gitu kan, dan dia tidak terprovokasi. Pengambilan posisinya, pengambilan bolanya juga bagus sekali, dia bisa menutup, dan kemarin tidak ada pelanggaran yang berlebihan yang dilakukan oleh PSIM. Karena ini berbahaya, karena tim lawan itu berusaha untuk masuk ke kotak penalti kemudian melakukan provokasi agar dilanggar gitu kan. Tapi nggak ada yang dilakukan sama pemain-pemain, semuanya main tenang. Justru malah PSPS yang kecolongan. Golnya si Rafinya itu sebenarnya kesalahan terbesar dari center back-nya PSPS, si Douglas Cruz gitu kan, Douglas Cruz ini. Sebenarnya bola itu nggak usah diambil, nggak usah ditackle, cukup ditutup atau dibayangnya aja. Karena posisi pemain PSM itu juga nggak membahayakan sama sekali gitu kan. Karena dia sendirian di depan, tutup aja, kalau bola itu keluar diambil, kalau bisa rebut bola tanpa melakukan pelanggaran. Tapi ternyata diambil sekali, just gitu kan, peluang dari PSM. Nah, yang berikutnya, tadi saya mengamini omongannya Kopong juga. Ini termasuk kejeniusannya Erwan juga ya. Dia dan yang memasukkan Rafinya mengganti pemain yang juga punya peran vital, Omid. Sebenarnya Omid sama Rafinya ini bisa bermain bersama. Iya. Tapi kenapa kok kemudian Omid ditarik gitu, digantinya Rafinya gitu. Nah, kemungkinan besar Erwan ini memancing agar Aji Santoso itu melihat bahwasanya dengan menarik Omid, nah kemudian hanya memasang Rafinya, kemungkinan PSIM ini akan bermain bertahan total dengan hanya meninggalkan Rafinya yang punya kecepatan di depan. Akhirnya kan Rafinya cukup ditutup aja sama Coach Aji. Buktinya setelah ada perubahan pergantian pemain, PSPS melakukan pergantian pemain juga. Banyak pemain-pemain yang tipikalnya defensif, mereka tarik keluar, ganti dengan pemain-pemain yang punya tipikal
menyerang. Nah ini bumerang bagi mereka karena mereka nggak mengantisipasi apa ya namanya kemampuan pemain-pemain PSIM ini memanfaatkan peluang sekecil apapun di depan gawang. Dan set piece ini saya pikir juga sudah dilatih sama Irwan ini karena dengan melihat kondisi apa namanya kita bermain away ya harus bisa memanfaatkan kesempatan sekecil-kecilnya. Mungkin itu pandangan umum Saya saya. juga ini apa namanya taktik Erwan untuk menaruh Rafael di bench juga di Jawa. Erwan melihat karena PSPS itu memang sangat keras atau tackle itu keras banget di awal-awal kan seperti itu kan. Tapi untuk kita banyak kejadian-kejadian awal tengah sempat berhenti tapi tidak terjadi emosi ya benar ada potos-potos karena tekanan sangat keras kan PSPS itu banyak sekali. Kita di pemain PSIM yang tidak terpancing ya mungkin untuk menjaga itu juga kalau Rafael taruh di depan dihajar terus ya bisa mentalnya bisa turun kan makanya di babak kedua kan. Berarti sangat berdampak ke depannya juga. Dan masukkan Irfannya lumayan ini kan. Jadi Erwan masih sengaja mempersiapkan kalau proses pemain yang belum tersiap. Ya udah dipersiapkan benar. Terus apa namanya hasil 1-0 dari PSPS Erwan sendiri dengan permainan gaya seperti itu ada nggak yang cedera? Tidak ada. Aman semua. Aman semua. Tapi ini sangat menarik mas. Ini kan tanpa diperkuat Arliansyah juga kemarin. Ya, katanya Arli bisa main sampai akhir kompetisi. Ternyata. Ya kan. Saya bisa main bagus semua. Iya. Sama Savio, saya Ya, gimana Bang? Terus lanjut. Dan benar kata Pak Ananto tadi, PSIM walaupun tim tamu, mereka juga berusaha menyerang, bisa Iya, nggak parkir bus mereka. bisa membuktikan, dan itu Aditya Giges pemain tengah itu pun juga mengatakan seperti itu, bahwa ini kita bisa membuktikan kepada seluruh tim lawan kalau kita ini bertandang tidak hanya bertahan saja, kita bisa membuktikan kita bisa menyerang seperti itu. Dan masuknya Yuda di babak kedua juga memang mengubah ini pertandingan, main lebih stylish kan Yuda kan, terus ada ditambah dengan tadi servisnya ke Rafael yang menguntungkan kan. Gitu. Kalau Pak Nanto itu ya ini Pak apa namanya organisasi secara keseluruhan dari PSIM Jogja nih dibandingkan dengan PSPS yang katanya apa sudah cocok buat pentas naik Liga 1. Liga 1 ya. Seperti apa ini? Jauh. Maksudnya PSIM jauh lebih solid. Solid. Lebih solid. Pengertian antar pemain itu seperti sudah terbangun lama. Iya Pak. Jadi pemain itu tahu mau kemana temannya ini bergerak. Meskipun hanya flick passing ya, maksudnya passing yang ringan aja, passing disentuh sedikit, tapi bola ini pas ke posisi teman yang akan berlari ini. Jadi dan kemarin kesalahan elementer itu nyaris nggak ada. Kesalahan elementer itu nyaris nggak ada, dan mereka juga bermain pintar ya, bermain pintar dan berani. Dalam artian saat ditekan, kemudian bisa mengambil back PSIM ini bisa mengambil bola. Mereka tidak asal buang gitu, tidak asal tendang gitu kan, nggak kayak Kopong itu, Aston itu asal tendang itu tidak gitu kan. Jadi dia cukup passing kepada pemain terdekat yang free, dan kemudian bermain sentuhan 1-2 kali sentuhan dengan enak, dengan tenang, sehingga apa kontrol permainan bisa kembali direbut dan dijaga gitu. Nah ini otomatis ini membuat pemain-pemain lain itu tenang. Jadi nggak terburu-buru, lempar bola ke depan itu enggak. Itu yang saya lihat, dan kombinasi antar pemain ya, meskipun ada beberapa pemain yang absen, contoh misalnya Rafinha nggak dipasang di pertama, itu permainannya juga nggak jauh beda ya. Ya mungkin di babak pertama tidak menghasilkan gol karena apa? Ini main tandang gitu kan. Yang kedua absennya Arli yang ikut main di turnamen uji coba menjelang Piala Asia U20 ya. Ini juga tidak berpengaruh banyak gitu kan. Dan kemudian ada lagi yang cedera, Kadafi juga kemarin nggak tampil sama sekali. Tapi juga lini tengahnya nggak bermasalah. Gigis ini juga main bagus, ya kan. Kemudian Seva itu juga
oke lah dia nggak terlalu banyak bikin kesalahan. Dan yang saya salut yaitu mereka itu tidak pernah membuang bola sembarangan. Aslinya passing itu benar-benar diperhitungkan, benar-benar ke teman gitu kan. Dan bola-bola yang di passing itu bola-bola enak gitu loh. Karena ada kita passing bola nggak enak dikasih teman gitu kan. Dan posisi mereka saat umpan itu nggak dalam posisi terjepit gitu kan. Kadang pemain bawa bola dribbling di pressing lawan dia kesulitan baru passing gitu kan. Itu yang menyulitkan diri sendiri gitu kan, menyulitkan diri sendiri dan akhirnya merugikan tim. Nah mereka tidak, begitu posisi kita enak nggak ke pressing, kita pas ke teman kita yang posisinya juga luasa. Karena apa? Saat kita mengumpan bola dalam posisi tidak di pressing lawan, itu arah bola yang akan kita passing pasti juga lebih bagus daripada saat kita terjepit baru kita passing. Logika main bola kan gitu toh, Pak. Ya kan kalau misalnya kamu main bola, kamu bawa dribbling, ada temen bebas, nggak kamu passing. Tapi begitu kamu kesulitan, baru kamu passing. Passingmu itu pasti nggak aturan, akhirnya kena lawan, kan merugikan pemain. Dan kemarin kehilangan bolanya nggak terlalu banyak. Itu yang membedakan saat lawan Deltras di putaran di babak pertandingan pertama. Saat pertandingan pertama Herwanto masih mengeluhkan banyak pemain kehilangan bola. Ya karena apa? Ya karena mungkin koordinasi antar pemainnya ini nggak begitu rapi. Tapi kemarin sangat rapi. Dari awal saya lihat meskipun setelah 20 menit PSPS bisa mengambil kendali serangan, tapi nyaris nggak ada serangan yang membahayakan. Skrimmit di depan gawang itu juga nggak ada. Kalaupun ada skrimmit itu karena pelanggaran yang dilakukan oleh pemain-pemain PSPS, bukan yang dilakukan oleh PSIM yang kemudian berujung pada gol gitu kan. Nah ini semuanya ada dan saya pikir kemarin lucky blow memang. Jadi satu tendangan, shot langsung one goal. Ini luar biasa. Ini blessing bagi PSIM lah. Siapa sih yang bisa menyangka ya PSIM bisa meraih poin penuh di kandang PSPS yang sudah sangat motivasinya sudah tinggi kan. Nah ini modal besar bagi PSIM. Bermain tanpa Aliansa itu full dia nggak main kemarin. Tetapi di babak pertama tanpa Rafael, artinya kan PSIM tidak bergantung pada Rafael semata sebenarnya. Betul. Nah ini mungkin ya itulah. Mungkin manajemen ini bisa membaca perbedaan antara Coach Seto dengan Erwan. Nah, ini akhirnya mungkin manajemen ditanya sama Kopong sama jurnalis kan nggak mau ngomong kan kenapa. Tapi kan mereka punya pertimbangan sendiri yang memang ini nggak bisa dipublish ke publik gitu kan. Mungkin ya nanti publik melihat sendirilah. Nah mungkin ini salah satu Pak. Salah satu ya seperti saya jawab bilang tadi ya salah satu jawaban dari manajemen kenapa mereka mengganti Coach Seto dengan Erwan gitu. Jadi manajemen ini kemungkinan besar sudah mengamati ya. Mugo kok prediksi saya benar. Soalnya kalau salah ini ternyata kok manajemen nggak berpikiran sama dengan saya ya. Cuma asal iseng aja ganti Seto itu bahaya gitu. Tapi ternyata perform kok di 2 pertandingan ya kan, laga home dan laga away 6 poin ini luar biasa. Berarti ini Erwan ini ambil alih PSIM sudah 3 pertandingan dan semuanya 3 poin ya. Terakhir kan lawan Kudus juga Erwan yang sudah pegang tim kan dan itu menang juga kan. Nah 3-0 berarti 3 kali menang 9 poin. Ini rekor tersendiri loh Bang. Kamu harusnya bisa tulis itu, ya kan, hat-trick kemenangan sejak dipegang oleh Erwan, gitu, ya wartawan harus jeli, gitu. Pak, tapi ini nanti kan gini Pak, kalau kata manajemen itu kan batas menjadi caretaker di regulasi Liga 2 ini kan 100 hari, 30 hari Pak kalau nggak salah. 1 bulan. Nah itu monggo.
Ya belum tahu nanti akan seperti apa. Saya tuh ditawarin lagi untuk balik lagi. Iya udah tidak ada pemutusan kontrak kalau sama Seto. Ya mungkin begini ya. Status doang. Iya. Jadi begini, mungkin statusnya Seto masih tetap jadi pelatih head coach kan, tapi yang menjalankan ini kan asisten. Di struktur apa namanya, struktur line up dari tim itu di situ masih ada coach Seto. Makanya coach Seto nggak diputus kontrak, ya kan? Tapi dia Kata istirahatkan. Ya. diistirahatkan. Nah cuma ini lagi, apakah itu boleh? Ataukah memang nggak boleh gitu kan? Kalau itu boleh, ini ada dua hal. Yang pertama ini menyiasati aturan. Yang kedua memang aturannya memperbolehkan. Kita harus apa ya? Ini persepsi, masalah persepsi ya. Kita harus menunggu fatwa, fatwa dari Badan Liga ya. Ini itu kalau kasus seperti ini boleh tidak? Kan Seto nggak di-cut, dia masih kontrak, cuma dia nggak mendampingi tim, ya kan? PSM kan nggak mengganti pelatih, mempertahankan Seto, tapi Seto dilarang untuk mendampingi tim. Intinya kan begitu, Bang. Tapi kontrak dia masih ada kan? Nah, monggo ini menyikapinya seperti apa? Tapi dari manajemen kemarin rasa-rasan harus ada pelatih definitif setelah 30 hari, begitu? Iya, kalau secara aturan regulasi di Liga seperti itu, Pak Liga. Kenapa nggak dengan hasil yang positif ini? Kenapa manajemen nggak angkat Aaron saja? Ya belum tahu. Lisensi atau Mungkin lisensi, nah makanya kamu coba harus cari tahu dulu Erwan ini lisensinya apa. sudah apa? Mungkin belum tahu. Tapi gini, kalau misalnya Liga 2, kemungkinan nggak perlu sama dengan Liga 1 kok. Iya. Masih kalau Liga 2 itu kan AFC A Pro ya. Kalau ini mungkin AEC A atau B, saya nggak tahu itu. Saya juga apa aturan-aturan atau level-level dari lisensi kepelatihan ini juga kita juga belum paham betul ya. Seperti apa? Kalau setahu saya sih minimal AFC Pro untuk Liga 1. Iya. Kalau Liga 2 mungkin masih di bawahnya. Ya mungkin nanti itu bisa dilihat lah anunya seperti apa, cuma aturannya seperti apa. Cuma kalau memang manajemen sudah resah, berarti kan memang intinya bahwa Badan Liga ini tidak membolehkan langkah-langkah seperti ini. Ini sudah diberhentikan, tapi masih ada. Seharusnya bisa saja manajemen langsung mengangkat Ya, tapi banyak juga loh, maksudnya yang mencoba memanipulasi aturan, regulasi. Contoh misalnya, apakah semua pelatih kiper ini benar-benar pelatih kiper, begitu kan? Apakah asisten pelatih ini benar-benar asisten pelatih? Itu juga asisten pelatih fisik, apa benar-benar ini murni asisten pelatih fisik? Karena ada beberapa asisten pelatih kiper itu ini sebenarnya dia jabatannya di situ bukan asisten pelatih kiper gitu kan, tapi dia cuma official atau kitman atau apa, kemudian dia bisa melatih kiper. Nah itu memang harus dilawan, dan selentingan-selentingan ini sudah lama di Liga Indonesia, tinggal ditata. Cuma kalau head coach ini kan nyolok moto gitu. Ya kan, nyolok moto. Nah ini perlu diadu, dan ini kan harus ada pemberitahuan juga ke Badan Liga, karena siapa sih yang menangani ini gitu. Mereka bisa cari tahu itu prosesnya. Nah kalau tadi kekhawatirannya itu terjadi ya, terbukti ya, bahwa misal Erwan ini lisensinya belum mencukupi, terus kemudian BLI tidak boleh pakai caretaker, harus pelatih resmi, pelatih yang punya lisensi cukup untuk menangani klub ini. Nah ini juga masalah besar bagi manajemen. Siapa mau yang diambil gitu? Apakah misalnya ambil Seto lagi gitu kan, tarik lagi, apakah Seto mau? Hanya sebagai figura saja ibaratnya gitu kan, hanya sebagai casing aja, wis mesti nyambut gawe Erwan gitu kan. Ya kan otomatis ya dia kan punya apa ya, punya
identity kan, maksudnya dia pasti nggak mau karena dia juga punya kemampuan, ya kan. Yang kedua, orang-orang ini sudah tahu bahwa yang pegang tim itu Erwan gitu. Nah, Seto di situ lah, sampai ngopo coach di situ kan. Nah, dia bertanya seperti itu. Sehingga sebenarnya ini serba sulit ya, maju kena, mundur kena, bagi manajemen atau bagi coach Seto sendiri. Coach Seto juga sekarang nggak bisa nih kemana-mana, karena kontraknya nggak diputus, ya kan. Dia mau ambil tawaran dari tim lain nggak bisa, ya kan, karena dia masih belum diputus katanya. Ya kalau memang, tapi kalau dia suruh balik ke PSIM lagi, oh aku wis gak dipercaya kok, yang percayanya sama Erwan kok, gitu kan. Nah ini ya maju kena, mundur kena, ya ini problem sendiri. Tapi sebelum itu meledak, ya nikmati dulu aja itu kan. Ini kan masih ada jeda waktu praktis. Kalau aturannya seperti itu berarti ini sudah berjalan 2 minggu ya. Tinggal 2 minggu lagi, 2 pertandingan lagi Pak ya kan. Tinggal nanti leg kedua di putaran 8 besar ini. Nah, ini manajemennya, mungkin manajemen ini killing competition early ya, jadi menyapu bersih 4 laga di depan. Jadi kalau 4 laga di depan ini dapat poin penuh, aman 12 poin kan. 12 poin, kita tinggal cari berapa? Kan minimal 15 poin untuk bisa lolos langsung kan. Nah ini tapi lolos langsung itu juga sulit karena apa? Ini nanti kan juara grup ketemu juara grup. Juara grup dari 2 grup ini itu otomatis lolos, nggak harus lewat kompetisi lagi, pertandingan ulang lagi. Nah kemudian yang nomor 2 ini, runner up ini akan diadu lagi kan. Kemudian satu yang menang, dia yang lolos mendampingi juara grup masing-masing grup. Nah itu, jadi kalau ingin lolos ya harus jadi juara grup, lolos langsung, udah selesai. Ya kan, kalau ini 4 pertandingan bisa dapat 3 poin, dapat 12 poin total ya kan, 12 poin tambah 1 lagi pertandingan, ya kan, 15 poin sudah pemuncak grup, sudah selesai. Karena tim lain ini juga kita asumsikan pasti sulit menyapu bersih semuanya, ya kan, pasti sulit karena masing-masing sudah pernah dikalahkan oleh PSIS. Ya kan, nggak mungkin kan mereka sapu bersih semuanya kan. Ya kan. Sekarang aja PSPS sudah kehilangan 1 laga. Ya toh, Persiraja kehilangan 1 laga. Deltras 2 laga. Ya kan? Praktis sekarang di atas kertas, orang-orang matematis, dia cuma PSIM, Persiraja sama PSPS. Tinggal itu. Nanti hitung-hitungan head to head sama selisih gol aja. Ya, nah yang jadi masalah sebenarnya kan kalau nanti di 2 pertandingan ke depan gagal untuk meraih poin penuh lah contohnya, nah, ini masalah besar ini. Dan lawannya Persiraja terus Pak 2 laga besok nanti. Cuma kan mainnya home away. Home dulu kan? Home dulu nggak apa-apa. Kalau home dulu bisa ambil ya nggak masalah. Ya kan? Toh PSIM punya pengalaman, apalagi ini main di kandang. Dan Persiraja itu juga kemarin baru main di Deltras ya, sekarang harus away lagi. Nah itu, nah kebalikannya nanti setelah away dari Persiraja, kan harusnya lawannya Deltras. Apa Deltras terakhir sendiri? Kayaknya Deltras lagi Pak. Deltras lagi away ke sana kan, nggak masalah, ini masih di Jawa. Lewat tol itu paling ya 3 jam, Jogja Sidoarjo udah bisa lah gitu kan. Tapi kalau Persiraja ini nggak tahu, kalau kemarin Pekanbaru ada flight langsung kan. Ini gimana kalau misalnya ke Aceh, saya pikir harus transit Jakarta. Cuma kan mereka away ke sini dulu kan, kemudian kita away ke sana, sama-sama capeknya, ya kan, sama-sama capeknya, lebih menguntungkan PSIM karena Persiraja away bolak-balik dulu ke sini loh,
sebelum bertanding. Nah, PSIM ini kan sudah main di sini, kemudian ke sana, balik lagi sini, ya agak lebih enak. Kemudian nanti away ke Deltras, setelah itu terakhir mungkin lawan PSPS di kandang. Ya harapannya sih sebelum 2 pertandingan lawan Deltras sama apa namanya PSPS, tim ini sudah optimis, sudah pasti lolos gitu. Aliansa rencana kapan kembali? Belum tahu Mas, belum tahu. Nanti sore baru aku update ini nanti. Habis ini habis aku update. Tapi Januari kan, Februari atau apa? U20 itu di Cina itu kalau nggak salah Februari kan mainnya kan. Nah, Februari kayak kemungkinan besar bisa. Nggak bisa Pak, karena Februari nggak bisa kayaknya. Ya kemungkinan besar pertandingan terakhir Arli di PSIM ya lawan Persiraja besok. Iya. Persiraja minggu ini berarti. Besok Jumat, berarti Jumat besok kemungkinan. Tapi sebentar, Indonesia U20 lawan India kapan? Aduh, itu. Mainnya selisih 3 hari loh. Wah, sekarang hari apa? Hari Selasa. Senin kan kemarin. Senin, Selasa, Rebo. Kemungkinan Rebo main dia. Wah, tetap enggak. Nah, Kamis main ya. Kalau enggak barengan Jumat. Kalau Jumat main ya sudah nggak mungkin bisa. Kamis atau Jumat main nggak bisa, Pak. Ya mungkin saja kemarin lawan Deltras itu sudah menjadi pertandingan terakhir bagi Arli untuk PSIM gitu kan. Nah, ya. Sebelum dia tampil di Piala Asia gitu kan. Jadi ya mungkin Coach Erwan sudah harus siap untuk kehilangan Arli sampai akhir kompetisi. Tapi saya pikir juga nggak bermasalah. Ya. Cuma ini kan di 2 pertandingan ya, 2 pertandingan. Tapi ini kan masih ada 4 pertandingan lagi, masih panjang ini kan. Kedalaman skuad itu juga penting. Kamis besok. Nah, Kamis besok main lawan Januari India, berarti sudah dipastikan nggak bisa main. Karena cuma nggak mungkin. Dan itu nggak diperbolehkan pasti, ya kan? Kamis main, Jumatnya main lagi. Kalau nggak bisa jadi main. Kalau dia hari Kamis dia nggak main. Dalam uji coba dia nggak main. Tapi kemungkinan besar dia dimainkan. Karena tadi malam kelihatannya nggak dimainkan ya Arli ya? Kayaknya enggak. Kayaknya nggak dimainkan. Nggak nonton ya. Kayaknya nggak dimainkan. Kalaupun main juga nggak terlibat terlalu banyak ya. Kalau di babak pertama sih saya lihat dia nggak bermain di babak pertama. Nggak tahu sampai babak terakhir selesai nggak tahu karena saya nggak habis dua babak ini saya tonton semua karena setelah kalah 2-0 itu ya sudah saya tinggal karena permainannya nggak berkembang gitu. Itu kan. Juga tetap butuh Arli ya karena Persiraja pun pada fase kebangkitan dia ya. Ya intinya gini loh, apapun itu kedalaman skuad itu penting. Karena ini kan partainya partai berat, sangat menguras tenaga. Jadi tapi saya melihat juga Rafinya ini juga usianya kan nggak muda lagi. Ya. Dia umur berapa? 32, 33 ya. 33 ini kalau apalagi habis perjalanan jauh kan. Ya. Mungkin selain strategi yang sudah disiapkan, mungkin juga untuk tidak memforsir ya stamina dari si Rafinya. Kalau dia dipaksakan main dari awal dan masuk main 2 kali 45 menit, ya bahaya bagi dia. Yang pertama, kalau ketahanan tubuhnya nggak bagus, ya dia bisa cedera. Gitu. Tapi dia cukup main 45 menit dan dapat 1 gol ya luar biasa. Sehingga dia balik ke sini, nanti harapan kita kan dia fit lagi. Nah, dan dia nggak cedera kemarin ya. Sempat dia megangin apa gitu kan. Tabrakan dia sempat gitu. Nggak cedera. Yang dia dilanggar dalam kotak penalti, nyaris di dalam kotak penalti. Ya di akhir pertandingan itu kan. Nah itu moga-moga nggak berlanjut karena saat itu dia nggak kosong 1 atau 2 jam setelah pertandingan biasanya baru terasa. Ya kan? Iya baru terasa. Nah itu yang cedera susulan ini yang bahaya. Ini harus dicek semuanya memang. Tapi gitu. Saat itu nggak ada cedera. Beruntung motivasi ya kan.
Terus belum lagi nih Bang, lawan Persiraja persiapannya apa nih PSM kira-kira? Ya mungkin kalau sore ini kan baru nanti sore ini kan baru mau latihan ya, Selasa sore ini. Oh, tim sudah kembali ini? Udah kembali nanti. Udah kembali kemarin ya? Kemarin, nanti sore langsung latihan, mungkin recovery dulu lah, recovery terus menyiapkan strategi, terus Kamis kan official training kan langsung. Pasti kan Coach Irwan kan juga sudah menelisik dan mengamati permainan Persiraja kan. Nah itu mungkin dalam waktu yang mepet ini kan mungkin Coach Irwan juga sudah mengantongi apa saja yang perlu disiapkan untuk timnya besok. Terus dari manajemen ada informasi apa lagi setelah kepulangan dari tim ini dari Pekanbaru kemarin? Belum ada update sama sekali Pak. Baru nanti sore ini baru mau pada giat. Baru mencari informasi di tengah lapangan latihan mereka. Biasanya manajemen datang. Kadang datang, kadang ya. Kadang kan manajernya itu. Manajernya. Kadang kan ada masih ngurus-ngurus apa di Jakarta atau apa gitu kan. Oke lah. Tapi tim benar-benar sudah sampai dengan selamat di Jogja ya. Dan ini nanti habis ini latihan di YIS. Luar biasa. Bapak Anto lihat dengan komposisi di grup X ini ada PSIM pertama nilai 6, terus ada kedua Persiraja PSPS. Yang PSPS peringkat kedua nilai 3, Persiraja peringkat 3 nilai 0. Gimana peluang dari masing-masing kontestan ini? Ya, PSIM tetap terdepan. Terdepan peluangnya paling besar. Karena dia sudah dapat 6 poin kan. Ya. 6 poin meninggalkan lawan-lawannya yang baru dapat 3 poin kan. Nah ini kehilangan 3 poin di kandang itu benar-benar kerugian besar, iya kan. Jadi tinggal kita menjaga aja dan menjaga kondisi saja, kondisi tim baik dari pemain ataupun internal agar tim ini tetap kondusif. Ya. Terus yang berikutnya kita juga nggak boleh lengah di pertandingan berikutnya karena ini masih ada 4 pertandingan lagi. Kalau misalnya di 2 pertandingan berikutnya kita bisa sapu bersih itu 12 poin. Ya kan? Jalan ke arah depan itu semakin lebar. Nafasnya semakin panjang. Semakin panjang. Otomatis dengan 3 pertandingan nanti terakhir kita menjamu Persiraja kan. Nah, kalau kita bisa ambil 3 poin penuh, baik Persiraja, PSPS maupun Delta sudah masing-masing semua bisa dikalahkan PSIM semua. Semuanya bisa diambil poinnya sama PSIM kan. Otomatis mereka juga kehilangan poin dari PSIM yang cukup dalam. Nah ini untuk menyamai PSIM aja, nanti juga akan sulit gitu. Ya memang Irwan kemarin bilang bahwa hasil ini belum mengubah apa. Ya memang benar. 2 kemenangan ini juga bisa jadi tidak akan mengubah nasib PSIM sama sekali. Kalau di sisa pertandingan ini hilang semua poinnya, ya jadi sia-sia gitu. Karena masing-masing tim masih punya 4 pertandingan. Ya. PSPS bisa sapu bersih 3 pertandingan saja, dia sudah dapat 12 poin. Ya tambah 1 berarti 15 poin ya. Nah tinggal bagaimana nanti. Makanya jangan sampai setelah ini kehilangan poin dan jangan sampai kemenangan ini menjadi terlena gitu kan. Dan lagi problem Coach Seto dan Irwan ini harus dipecahkan. Jangan sampai nanti muncul protes, teguran dari badan liga bahwa ini nggak beres ini gitu kan. Daripada kena sanksi gitu. Sanksi sekarang dari PSSI juga macam-macam, ya kan. Nah ini yang harus dipikirkan betul. Tapi saya pikir juga sudah ada langkah-langkah baguslah dari PSSI kan dari PSIM ini untuk mengantisipasi ini semua. Kalau dilihat apakah istilahnya itu aroma-aroma gembos di tengah jalan apakah terlihat di PSIM untuk musim ini kira-kira? Kalau saya sih belum lihat ya. Kecuali kalau kemarin nggak bisa ambil poin, itu tercium sekali. Pasti gembos ini gitu. Tapi begitu bisa dapat poin dan bermain dengan percaya diri, tim ini siap kok, gitu kan, siap gitu kan. Ya moga-moga, semoga aja setelah ini nggak ada paku di jalan yang diterinjak gitu kan. Nah, kan? Kalau ada itu tiba-tiba ngebos kan eman-eman. Karena ini mungkin
salah satu peluang paling dekat PSIM untuk lolos langsung loh, ya kan? Setelah 2 tahun yang lalu, 2 musim yang lalu waktu kita lolos ke semifinal itu ya, yang Coach Seto itu. Nah, ini mungkin salah satu yang terdekat. Dan saya bilang terdekat apa? Karena rival-rival di grupnya itu sudah mengalami kekalahan semua. Ya. Kalau tahun lalu, musim yang lalu, ini kan PSIM justru di posisi paling bontot untuk lolos ke semifinal, ya kan? Karena dijepit oleh Persis, Rans, sama Dewa. Nah, ini yang 4 lolos ini kan kejutan betul, PSIM bisa lolos ya. Nah, saat ini 3 tim lainnya yang ada di grup ini sudah kehilangan poin loh, ya toh? Sudah kehilangan poin. PSIM tok yang belum kehilangan, Bang. Ya moga-moga ini jangan gembos lagi, Bang. Ya, moga-moga nanti main di Aceh juga lancar gitu kan. Itu kan away terjauh terakhir. Iya. Ujiannya itu, Pak. Ujiannya sebenarnya 2 partai terakhir ini. Kalau bisa ambil 2 poin dari Persiraja, ya otomatis kalau kita home besok lawan Persiraja kita ambil 3. Kemudian away ke Persiraja bisa ambil lagi. Udah selesai separuh jalan. Iya. Ya, tinggal nanti kita tengok kanan kiri musuhnya seperti apa responnya. Saya berharap sih PSIM ini bisa lolos sebelum kompetisi putaran kedua ini selesai. Gitu kan. Jadi nanti teman-teman supporter Baja Musti itu bisa berpesta secara sempurna gitu. Kita nggak usah mencari juara lah, ya kan? Yang penting lolos dulu aja. Apalagi kalau lolos langsung kan. Nah kalau juara, bonus. Ya toh, begitu. Kalau kawan prediksi nih di sisa laga ini sebenarnya kira-kira? Yang pasti Persiraja ya juga agak lumayan ya Mas ya. Lumayan. Tapi kan ini kan juga menjadi ajang balas dendam PSIM di musim lalu. Ya. Musim lalu kan kita kan dijegal sama Persiraja Pak waktu dipegang Pak Kas itu. Ya. Nah, ini kan dipegang temenmu, Lekas ya. Sahabat pena. Sahabat pena. Sahabat pena. Nah itu kan ini bisa menjadi ajang balas dendam yang sangat menarik ini. Ini pasti bakal sangat seru besok ini di Mandala. Apalagi kan supporter ini, teman-teman supporter PSIM ini sekarang animonya ini sangat gencar-gencarnya untuk semangat mendukung tim. Duh, katanya kemarin sudah mulai capek. Nah sekarang ini kan mau bikin animo ini karena kan trennya kan baru positif toh Pak. Iya, iya. Ini. Karena kan saya juga masuk di salah satu grup Laskar. Katanya kamu udah capek. Laskar cinta. Sekarang berarti capeknya udah hilang nih. Ya, alhamdulillah. Gitu. Beli dong, tampok. Beli yang asli, jangan yang KW gitu. Kasihan manajemen ya. Nah itu kalau prediksi saya besok di home itu ya menang lah, tapi tipis nggak apa-apa kayak kemarin-kemarin. Ya nggak usah, ya yang penting menang aja. Seperti yang kita bilang, wis kita nggak usah bermain muluk-muluk lah, kayak Manchester City atau Barcelona atau Bayern Munchen dengan sepak bola ofensif. Kita cukup bermain apa ya, bermain yang penting menang. Ya. Karena apa? Ini sudah fase akhir, ya kan? Ibaratnya persiapan udah lama, udah tinggal ini detik-detik akhir, nggak usah kita idealis, kita main dengan menang dengan gaya, enggak lah, wis dengan ugly win aja, gol jatuh dari langit pun juga nggak masalah, yang penting kita harus menang intinya, tapi dengan cara yang fair, gitu kan? Dengan cara yang fair versi pengadil pertandingan itu aja yang penting gitu. Dan seperti kata Pak Ananto ya, emang benar Pak, Coach Erwan pun juga sudah menyadari hal itu. Yang penting menang dulu di lapangan. Oh berarti jangan-jangan dia nonton podcast ini. Tapi kan asisten dia kemarin kan main bola dengan kita, nah itu suruh nonton, gitu kan. Nah mereka kan tahu bahwa kita juga bisa main bola, nggak cuma ngomong, karena mereka merasakan bagaimana kita kalahkan. Begitu loh Bang, jadi begitu. Kemarin aku tidak meneh loh. Ya nggak apa-apa, kita main lagi dengan ini kan silaturahmi gitu. Ya terus ya intermezzo ini tadi. Oke.
Ya pasti akan menarik besok di sisa laga ini kan. Tapi ya tetap ingat lagi, balik lagi perjalanan masih jauh, Pak. Ya. Perjalanan masih jauh, tak nggak boleh lengah. Coach Irwan pun juga berpesan seperti itu. Nah ini kemenangan 2 ini jangan sampai terlena lah para teman-teman pemain dan manajemen. Artinya kan perjalanan masih panjang dan yang penting kan harus bisa memenangkan di setiap laga. Ya. Bagaimanapun caranya. Ya, ini sangat Jadi nanti untuk teman-teman official PSIM kalau mau main bola dengan kami ditunda dulu aja. Karena ini lagi krusialnya ini kan ya, teman-teman fokus dulu aja. Bukannya kami takut gitu kan. Kami itu sebenarnya kalau main bola itu takut menang. Kalau takut kalah itu biasa. Tim Radar Jogja ini. Iya. Ya. Bagaimana? Gimana Mas Fana? Sudah cukup? Oke. Sekali lagi selamat bagi PSIM ya. Pertahankan terus, kita dukung terus semua tim yang ada di kota dan provinsi Jogja ini. Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya biar kita terus berkarya di sini. Baik, terima kasih. Sekian podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.